Ibu Kepala Sekolah SDN 014684 Mulyo. Hormat yang sama kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 014684 Mulyo. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka sosialisasi guru penggerak. Selawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jika kita banyak bersolawat kepadanya, kita mendapat syafaat daripadanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah mau memenuhi undangan kami untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Di sini kami akan berbagi ilmu yang kami dapat selama kami pelatihan guru penggerak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tertib acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga materi inti aksi nyata sosialisasi budaya positif di SDN 014684 dari Mulyo, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberinya kesehatan, keselamatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam ini, yaitu dalam kegiatan sosialisasi guru penggerak angkatan 4. Yang sekitar dengan saya, mari kita mengucapkan puji syukur, mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan guru, hari ini, pagi hari yang ceria ini, kita mengadakan sosialisasi guru penggerak, yaitu kegiatan yang sangat baik. Ini adalah merupakan program pemerintah yang akan berkelanjutan untuk selanjutnya. Nah, alhamdulillah Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada guru Ibu yang sudah lulus, walaupun masih dalam kegiatan pelaksanaannya, tapi sudah dinyatakan sah ikut lulus dalam guru penggerak. Dan yang lain Ibu minta supaya Ibu mohon lagi kepada yang lain, segeralah nanti ada pendaftaran. Ini sudah pendaftaran untuk gelombang 6, ya, untuk angkatan 6, dimulai tanggal 12 Desember 2021 sampai nanti tanggal 15 Februari 2022. Ibu minta semua kalau bisa daftar rame-rame, jangan ada yang tersisa, ya, jangan ada tersisa. Lihat nanti petunjuk juknisnya, lihat petunjuknya. Kalau tidak salah Ibu, ini tidak ada lagi yang masa kerja sekian tahun itu ada. Coba lihat juknisnya. Sebelum mendaftar sebaiknya kita lihat dulu peraturan-peraturannya, petunjuk-petunjuknya, supaya jangan nanti menjadi kesalahan. Coba lihat nanti ya, buka yang lain. Ada masih tersisa beberapa guru yang belum mendaftar. Ayo mendaftar rame-rame kita. Kalau bisa semua, kompak. Nanti yang mendaftar 8 lulus 8, alhamdulillah. Ini adalah kegiatan yang sangat baik untuk kemajuan sekolah kita, atau ini merupakan program pemerintah menyeluruh untuk sekolah-sekolah. Nanti ada hal-hal yang baik yang didapatkan setelah kita berhasil lulus selama 9 bulan. Itu ada janji-janji, ya.
setiap sesuatu kalau hadiahnya pasti kita semangat. Nah, mohon kerjasama yang baik agar program guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik dan bisa disikapi dengan baik. Ibu rasa Ibu hanya di sini memberikan pengarahan dan mengajak serta mendukung. Untuk yang lulus guru penggerak, Ibu mendukung. SDN 01484 ini siap membantu mendukung apa-apa yang akan dikerjakan oleh guru penggerak ini. Dan untuk yang lain, Ibu juga mendorong supaya ikut. Jangan takut, jangan ada kata menyerah. Insya Allah kalau niat kita bagus, kita akan mendapat hikmah yang luar biasa. Ya, itu kunci utama. Kuncinya semangat, jangan menyerah, belum berjuang. Insya Allah pasti. Ayo saling kerjasama yang baik. Nah, yang Ibu sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ayo sama-sama dinikmati selanjutnya. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal adalah Ingarso Suntolodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ketiga, semboyan ini apabila kita maknai serta kita hayati bersama merupakan akar dan ujung tombak dari peran serta guru dalam menjalankan roda pendidikan nasional. Arti dari Ingarso Suntolodo yaitu di depan memberi teladan. Contohnya, kita sebagai guru, kita harus mencontohkan attitude yang baik dari segi perilaku, penampilan, tutur kata, dan sopan santun. Lalu makna dari Ingmadya Mangunkarso adalah di tengah memberi semangat menciptakan peluang untuk berprakarsa. Dan berikutnya adalah Tutwuri Handayani adalah selayaknya seorang guru harus senantiasa memberikan motivasi positif kepada seluruh siswanya agar
sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Maka kita di sini sebagai guru kita hanya menuntun, bukan mengubah perilaku siswa tersebut. Baiklah, sekarang kita masuki materi yang seutuhnya, yaitu mengenai tentang budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep penerapan budaya positif di sekolah yaitu yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, di sini yang pertama, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu diperbaiki adalah bentuk disiplin atau teori kontrol yang selama ini berjalan di sekolah. William Glasser mengatakan beberapa ilusi dalam menerapkan teori kontrol di sekolah yang terdiri dari ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Budaya positif atau disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara harus dibangun terlebih dahulu dari dalam diri, karena untuk mencapai kemerdekaan belajar bermula dari penanaman disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen yang menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tentang menghindari ketidaknyamanan yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, Bu. Di sini orang berperilaku untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi melakukan sesuatu itu mereka butuh imbalan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Dan mereka melakukannya untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Lalu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai, karena mereka ingin menjadi orang yang mereka yakini tersebut. Lalu di sini adalah
Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tersebut pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Di sini saya akan membahas kebutuhan dasar manusia. Dalam penerapan disiplin positif, ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami oleh seorang guru. Kita kan sebagai seorang guru kan Bu, di sini ada kebutuhan dasar yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini contohnya seperti makan, rumah, dan kesehatan. Lalu yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini berupa perhatian kita yang lebih kepada murid. Lalu yang ketiga di sini adalah kebebasan. Kebebasan itu ialah kebutuhan atas pilihan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kekuasaan. Kekuasaan ini ialah kemampuan untuk diakui. Ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah dia. Maka kalau misalnya murid berbuat kesalahan, Bu, pasti ada yang mereka tidak dapat dari kebutuhan dasar tersebut. Dari yang kelima ini pasti ada yang tidak mereka dapatkan, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Lalu selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol adalah posisi untuk memastikan apakah pengawasan disiplin di sekolah telah efektif, berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. Menurut Dian Gosen, 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif yang berpusat pada murid, yaitu yang pertama sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, contohnya di sini ada Bu gambarnya, udah saya sertakan salah satu murid yang selalu terlambat. Jadi dalam guru sebagai posisi kontrol, posisi penghukum, guru akan menanyakan patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira kita seperti memberi hukuman, lalu kita bilang sama si anak, kamu selalu saja salah, selalu saja terlambat, seperti itu. Lalu posisi kontrol guru yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru menanyakan kepada siswa yang terlambat tadi, yaitu ibu sangat kecewa dengan kamu. Contohnya, contoh yang akan ditanyakan kepada murid, contoh yang akan ditanyakan guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu menanyakan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Nah, seolah-olah dia merasa, dengan guru mengucapkan seperti itu, dia merasa bersalah. Lalu pertanyaan yang dilontarkan oleh guru selanjutnya yaitu yang kedua, berapa kali ibu sudah memberitahu kamu? Artinya ibu kok berulang-ulang ya memberitahu kepadamu, tapi kamu tetap saja melakukan kesalahan tersebut. Posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Di sini guru mencoba untuk
bantulah ibu. Atau sudah tidak apa-apa, ibu bisa bantu bereskan. Seperti itu contohnya. Lalu posisi kontrol guru yang keempat sebagai pemantau. Yang akan dilontarkan pertanyaannya kepada si murid pembuat salah yaitu peraturannya apa? Yang kedua, apa yang telah kamu lakukan? Di posisi kontrol yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Disinilah kita guru yang sebenarnya memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita menanyakan kepada murid apa yang telah membuat mereka melakukan kesalahan. Yang pertama bisa kita tanyakan apa yang kita yakini. Kita kan sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kenapa bisa berulang-ulang kesalahan tersebut dilakukan? Lalu yang kedua, kita mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahan hari ini agar tidak terulang. Dengan cara guru bisa menanyakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini guru tidak sebagai penghukum, guru tidak sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru bukan sebagai teman, guru bukan sebagai pemantau saja, tetapi guru sebagai manajer, mengajak murid memecahkan masalah. Selanjutnya, dengan adanya keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas. Keyakinan kelas mengandung nilai-nilai kebajikan yang mendukung terwujudnya budaya positif. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan guru dan murid berdiskusi bersama membentuk keyakinan kelas yang disepakati bersama, kemudian bertanggung jawab untuk menjalankannya. Artinya, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Kita membuatnya secara bersama-sama, kita pula lah yang menjalankannya dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut. Dalam menjalankan keyakinan kelas, setiap warga kelas harus memahami dan menyepakati konsekuensi apa yang akan didapat jika ada warga kelas yang melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Mengapa harus konsekuensi? Mengapa tidak hukuman? Di situ ya. Karena konsekuensi adalah sebuah penerapan disiplin terhadap sesuatu yang dilanggar. Konsekuensi adalah sebuah identitas berhasil, sedangkan hukuman adalah sebuah identitas yang gagal. Itu dia bedanya. Beda konsekuensi dengan hukuman. Lalu yang selanjutnya yaitu dengan cara segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif,
dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dian Gosen menyatakan ada 3 tahapan untuk membantu guru memfasilitasi muridnya dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi tersebut adalah menstabilitaskan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan, ilmu yang saya dapat kepada rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya apabila nanti ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Sekarang kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada rekan-rekan atau teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya kepada saya. Saya persilakan. Saya, Bu. Ya, terima kasih Ibu Beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana. Saya guru kelas 3. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Ika tentang pengimbasan guru penggerak yang mengenai budaya positif. Pertanyaan saya adalah perubahan apa yang dirasakan ibu dan juga murid selama mempraktikkan budaya positif di sekolah. Hanya itu yang ingin saya tanyakan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Beli yang sudah memberikan pertanyaannya kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diutarakan kepada saya, yaitu tadi tentang apa yang dirasakan saya dan juga murid selama mempraktikkan budaya positif di sekolah. Yaitu perubahan yang saya rasakan adalah komitmen dari teman-teman guru yang mendukung dan memberikan keteladanan sikap positif untuk dicontoh para murid-murid kita. Itulah dia perubahan yang saya rasakan. Selama ini kan kita biasa aja gitu ya Bu ya. Setelah saya mempelajari budaya positif ini, kita bisa memberikan keteladanan lebih, sikap yang seharusnya dicontoh oleh anak-anak murid kita. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya Bu? Saya Bu. Ibu Tuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Ramadana, wali kelas dari 5A. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu. Adakah kesulitan ketika Ibu mencoba membangun budaya positif di kelas? Jika ada, apa kesulitannya? Iya. Terima kasih kepada Ibu Tuti yang sudah memberikan pertanyaannya kepada saya. Ibu tadi tanya adakah kesulitan untuk membangun budaya positif di kelas? Sudah pasti ada ya Bu kesulitannya. Terus Ibu tanya apa kesulitannya? Kesulitannya itu ialah pembiasaan dalam mengubah pola instruksi menjadi kesepakatan. Karena semua itu butuh waktu, tidak instan. Artinya kita mulai lagi dari awal gitu ya Bu ya. Untuk membangun budaya positif tersebut, kita melakukan pembiasaan tersebut kita lakukan untuk membuat kesepakatan. Dengan cara tadi ada Bu, membuat keyakinan kelas seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Tuti. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah yang mau bertanya Bu? Ada Bu, saya Bu. Ya, saya persilakan kepada Ibu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi
tentang tantangan apa saja yang Ibu alami ketika menerapkan budaya positif di sekolah. Tolong dijelaskan ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Suryani yang sudah memberikan pertanyaannya kepada saya, yaitu Ibu bertanya tentang tantangan apa saja yang saya alami ketika menerapkan budaya positif di kelas. Ya Bu, tantangan utamanya adalah membuat murid-murid berani menyatakan ide dan harapannya, serta perubahan perilaku melalui konsistensi disiplin positif. Tantangan tadi Bu, membuat murid berani menyatakan ide, artinya kita membawa murid mengungkapkan ide-ide apa yang mereka punya. Itu dia Bu. Apakah bisa dimengerti Bu? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kepada Ibu Suryani. Apakah ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saya Bu? Ya ada Bu. Iya Bu Epi, silakan. Saya ingin bertanya kepada Bu Ika, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan di dalam kelas? Itu aja. Iya, terima kasih kepada Bu Epi. Cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dijelaskan tadi sama dengan kesepakatan kelas. Yang pertama Bu, untuk membuat keyakinan kelas ialah kita harus mensosialisasikan kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Yang kedua, siswa menuliskan hal-hal yang membuat siswa bisa menaati disiplin, membuat nyaman di kelas. Yang ketiga, jika ada hal yang sama maka hanya ditulis salah satu. Artinya murid menulis semua ide-ide mereka Bu, tentunya pasti ada yang sama. Jadi yang sama tersebut hanya satu aja kita letakkan di papan tulis. Yang keempat, setelah terjadi kesepakatan antara murid dan guru, semua keinginan-keinginan siswa mengenai kelas impian dan dokumentasi dalam bentuk poster dan ditandatangani oleh semua warga kelas. Dan karena kesepakatan kelas kita yang membuat secara bersama-sama, maka kesepakatan kelas harus menjadi tanggung jawab dan kita laksanakan secara bersama-sama oleh seluruh warga kelas. Itu Bu, apakah bisa dimengerti? Ya, terima kasih kepada Ibu Epi. Alhamdulillah semuanya sudah memberikan respon baik kepada saya atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena setiap manusia memiliki banyak kekurangan ya Bu ya. Kelebihan itu yang punya hanya Allah. Kalau manusia banyak kesalahan, banyak kekhilafan, maka di sini saya memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada rekan-rekan semuanya. Dimaafkan Bu. Terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmawati Siregar, SPDSD, Kepala Sekolah UPTD SDN 014684 Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya selaku Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Wahyu Saktiani SPD yang merupakan salah satu guru yang aktif, kreatif, dan inovatif di sekolah ini. Saat ini Ibu Ika Wahyu Saktiani sedang mengikuti diklat calon guru penggerak. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung program ini. Harapan saya sebagai kepala sekolah, semoga ilmu yang didapatkan bisa dipraktekkan langsung di sekolah ini. Semoga Ibu Ika Wahyu Saktiani tetap semangat dan bisa berbagi praktik melalui aksi nyata.
sehingga dapat membangun budaya positif. Tentunya semua ini dapat dilakukan dengan kerjasama yang baik. Tetap semangat, sukses selalu, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Ramadana. Saya adalah guru di SDN 014684 Dadi Mulyo sebagai guru kelas 5A. Saya adalah teman sejawat Ibu Ika Wayu Saktiani. Ibu Ika Wayu Saktiani merupakan salah satu guru yang kreatif dan inovatif di sekolah kami. Sebelum mengikuti diklat calon guru penggerak ini, beliau banyak yang dilakukan oleh Ibu Ika Wayu Saktiani untuk kemajuan sekolah kami. Ditambah lagi, setelah beliau mengikuti diklat calon guru penggerak ini, semakin banyak ilmu yang beliau dapatkan. Beliau sering berbagi ilmu dan memberi masukan kepada kami. Beliau juga banyak berbagi ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang membuat kami semakin mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, dan filosofi Ki Hajar Dewantara bisa kami terapkan di sekolah kami ini. Sukses selalu untuk Ibu Ika Wayu Saktiani, tetap semangat menjalani diklat calon guru penggerak, dan semoga ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat bagi anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naira, kelas 2A. Saya adalah murid dari Ibu Ika Wahyu. Ibu Ika itu orangnya baik, ramah, bahasanya santun, dan tidak pernah marah. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ika sangat menyenangkan. Kadang kami belajar sambil bermain, bernyanyi. Suasana kelas jadi menyenangkan. Kami juga sudah membuat kelas impian dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kami yang membuat dan kami pula yang melaksanakan. Kelas menjadi lebih tertib dan menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sipa, Iya, Bu. Sipa tahu nggak tujuan ibu memanggil Sipa kemari? Tidak, Bu. Oke, baik. Jadi ini Sipa, tadi ibu mendapat laporan dari teman-teman Sipa bahwasannya ketika istirahat Sipa menarik kerudung si Luna. Betul atau tidak itu, Nak? Iya, Bu, betul. Menurut Sipa, itu perbuatan yang benar atau salah? Salah, Bu. Terus alasan Sipa melakukan hal tersebut apa, Nak? Tapi saya cuma bercanda tadi, Bu. Oh, meskipun niatannya cuma bercanda, tapi melakukan hal tersebut itu tidak baik ya, Nak. Iya, Bu. Kamu ingat tidak tentang keyakinan kelas kita, yaitu tentang kerukunan? Ya, Bu, saya ingat. Kita harus saling rukun, saling menghargai, dan menghormati dengan sesama teman. Nah, betul sekali. Keyakinan kelas itu kan kita yang membuatnya bersama-sama, Nak. Maka kita pula yang harus melaksanakannya. Ya, Bu, saya menyesal. Saya mengakui kalau saya salah. Sebenarnya tidak apa-apa, Nak, jika kita melakukan kesalahan, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari, dan kita berusaha untuk melakukannya yang baik. Ya, Bu, insya Allah saya paham. Bagus kalau begitu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Nak? Saya akan minta maaf kepada Luna dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Alhamdulillah. Kalau begitu, kamu ibu persilakan untuk meminta maaf sekarang kepada Luna. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sipa, Ya, Bu. bagaimana perasaan kamu sekarang, Nak? Saya merasa lega karena sudah meminta maaf kepada Luna. Saya berjanji tidak akan membuat seperti itu lagi. Saya, Bu. Jihan tahu nggak maksud ibu mengundang Jihan datang kemari? Tidak, Bu. Iya, jadi ibu lihat 3 hari